Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mempertemukan kita pada bulan suci Ramadan tahun ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menolong kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Pemirsa Kakak Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya menjumpai dua peperangan yang terjadi di bulan Ramadan, yaitu Waqatul Badar atau Perang Badar dan juga Fathul Makkah atau pembebasan kota Mekkah. Kenyataan ini membuat kita menanyakan beberapa hal. Dari sekian banyak pertanyaan, kita akan mengumpulkannya dalam 3 tema penting. Yang pertama, apakah puasa Ramadan telah disyariatkan ketika Perang Badar terjadi? Yang kedua, apakah Rasulullah dan para sahabatnya tetap berpuasa? Dan yang ketiga, apakah para sahabat di sela-sela kesibukannya berperang masih mencari malam Lailatul Qadar? Mari kita simak pembahasannya. Pertama, puasa Ramadan mulai disyariatkan di tahun kedua Hijriyah dan Rasulullah sepanjang hidupnya bertemu dengan 9 kali bulan puasa. Dalam catatan Imam Abu Ja'far At-Tabari, puasa Ramadan mulai disyariatkan di tahun yang sama dengan diubahnya arah kiblat sholat dari menghadap Baitul Maqdis Yerusalem ke arah Baitul Haram atau Ka'bah. Para ulama sepakat peristiwa tersebut terjadi di tahun kedua Hijriyah. Tapi mereka berbeda pendapat soal rincian waktu diubahnya kiblat. Imam Ibnu Ishaq mengatakan perpindahan kiblat terjadi di bulan Sya'ban, sekitar 18 bulan pasca Hijriyah. Imam Al-Waqidi mengatakan perpindahan kiblat terjadi di saat zuhur, di hari Selasa, di pertengahan bulan Sya'ban. Imam Qatadah berpendapat perpindahan kiblat terjadi 16 bulan pasca Hijriyah. Hal ini menunjukkan bahwa puasa Ramadan telah disyariatkan 1 bulan sebelum Perang Badar terjadi. Karena menurut riwayat Perang Badar terjadi di bulan Ramadan, sedangkan syariat wajibnya puasa turun di bulan Sya'ban. Kedua, ada banyak riwayat yang membahas persoalan ini. Salah satunya adalah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Sa'id bin Musayyab. Sesungguhnya ia ditanya soal puasa di waktu perjalanan. Lalu ia menceritakan sebuah riwayat bahwa Umar bin Khattab berkata, kami berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan sebanyak 2 kali, yakni Perang Badar dan pembebasan Makkah, dan kami berbuka di kedua peperangan tersebut. Ini menunjukkan pentingnya menerima rukhsah dari Tuhan dan tidak memberatkan diri sendiri. Sampai Rasulullah menggelari orang yang tetap berpuasa sebagai pelaku maksiat. Tentu saja tujuannya agar mereka semua berbuka. Dalam riwayat lain, Rasulullah memerintahkan para sahabatnya secara langsung untuk berbuka dengan tujuan untuk memperkuat diri saat menghadapi musuh. Setelah berhasil membebaskan kota Mekkah, Rasulullah memberikan amnesti kepada hampir semua penduduk Mekkah, kecuali yang terus melawannya. Beliau menghimbau para sahabatnya agar berlaku penuh kasih dengan mengatakan, La tujhizanna ala jarihin, wala yutsba'anna mudbirun, wala yuqtalanna asirun, waman aqlaqo babahu fahuwa aminun. Janganlah kalian menyerang orang yang terluka. Janganlah kalian mengikuti orang yang melarikan diri. Janganlah kalian membunuh tawanan dan barang siapa yang menutup pintu rumahnya, maka ia aman. Ketiga, para sahabat Nabi
atau generasi pertama Islam memang generasi terbaik. Di saat genting dan terpepet sekalipun, mereka tetap menjalankan ibadah sebagaimana mestinya. Mereka tidak goyah dan takut dengan ancaman yang mengaitkan Lailatul Qadar dengan Yaumul Badar. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalian carilah Lailatul Qadar di malam ke-19 bulan Ramadan, karena sesungguhnya malam ke-19 adalah malam perang Badar. Imam Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari, Tarikh At-Tabari, Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk, Juz 2 halaman 19. Riwayat di atas menggabungkan Lailatul Qadar dengan Lailatul Badar, yaitu malamnya perang Badar. Artinya, para sahabat merasakan pengalaman spiritual di malam perang Badar yang mereka bawa ke medan perang. Pengalaman spiritual ini membuat mereka meningkatkan ibadah mereka di bilangan ganjil tertentu. Mereka mendasarkan pengalaman itu di malam Lailatul Qadar. Mereka mendasarkan pengalaman di malam Badar sebagai ciri bahwa Lailatul Qadar tidak jauh dari sekitar itu. Dalam riwayat lain, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menyarankan agar umat Islam mencari Lailatul Qadar di tanggal ganjil, seperti tanggal 17, 19, dan 21. Dalam riwayat lain, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menyarankan agar umat Islam mencari Lailatul Qadar di tanggal ganjil, seperti tanggal 17, 19, dan 21. Imam Al-Aswad Al-Qamah bercerita bahwa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menafsirkan Quran Surah Al-Anfal ayat 41. Yaumal taqal jam'ani, hari bertemunya dua pasukan sebagai perang Badar. Perang Badar terjadi di sekitar tanggal ganjil yang disebutkan sebelumnya, sehingga ia memprediksi Lailatul Qadar tidak jauh dari Yaumul Badar. Pemirsa Kakak Media yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu kita harus meneladani para sahabat Nabi. Mereka menjalani puasa Ramadan di saat-saat sulit, meski secara lahir mereka tidak berpuasa, tetapi secara hakikat mereka terus berpuasa. Akhirnya dalam keadaan perang sekalipun, mereka mampu menahan diri dari amarah, kebencian, dan kedengkian. Hal ini dibuktikan dengan perlakuan mereka terhadap penduduk Mekah yang penuh dengan kasih sayang. Misal pun ada yang bersikap keras, nasihat Rasulullah seketika mengubahnya menjadi orang yang pengertian. Ingat, pengendalian diri bukan melulu soal kemampuan mengendalikan dirinya sendiri, tapi juga kemampuan menerima nasihat baik dari selainnya. Dan itulah kenapa kita harus berpuasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.